Perhatikan gambar di bawah ini. Suatu tangki yang berisi air diberi udara bertekanan sebesar P0, yang menyebabkan terjadinya perbedaan tinggi permukaan cat cair pada tangki dan tabung manometer sebesar H2 sampai H1, sebagaimana ditunjukkan pada gambar. Bila diketahui H1-nya, bagian dalam tangki sebesar 10 cm, dan H2 yaitu tinggi dari manometer sebesar 120 cm, dan tekanan atmosfer yang berada di sini sebesar 1,03 bar, maka tekanan udara absolut atau P0 dalam tangki adalah, langkah pertama kita menuliskan hal yang diketahui dulu pada soal. Pada soal kita mengetahui H1 sebesar 100 cm. 100 cm kalau dirubah ke dalam meter dibagi 100 juga, maka nilainya adalah 1 meter. Yang kedua, H2 120 cm kalau dirubah ke dalam meter dibagi 100, hasilnya 1,2 meter. Selanjutnya, tekanan atmosfer diketahui 1,03 bar. Tekanan dalam bar ini bukan satuan internasional untuk tekanan, karena tekanan itu satuan internasionalnya adalah Newton per meter kuadrat. Bar kalau dirubah ke Newton per meter kuadrat maka dikalikan 100.000, sehingga hasilnya adalah 103.000 Newton per meter kuadrat. Yang ditanyakan adalah tekanan udara absolut dalam tangki atau P0 yang berada di sini. Untuk menyelesaikan soal ini kita harus tahu titik mana yang akan kita tinjau sebagai titik referensi. Pada penyelesaian soal kali ini, titik yang ditinjau adalah titik A sepanjang arah horizontal. Jadi kita bisa memastikan titik A ini sepanjang arah horizontal semuanya tekanannya sama. Tekanan di sini sama dengan tekanan yang ada di sini. Jadi tekanan di dalam tabung sama dengan tekanan pada manometer. Sehingga kita bisa menuliskan P di dalam tabung pada titik A sama dengan P pada manometer pada titik A juga. P di dalam tabung dipengaruhi oleh apa saja? Yang pertama oleh tekanan absolut di sini atau tekanan udara di sini, P0. Ditambah tekanan hidrostatik setinggi H1. Tekanan hidrostatik itu adalah Rho kali G kali H. Dalam hal ini karena posisinya H1 maka kita buat menjadi H1. Nah, inilah bagian sebelah sisi tabung. Sekarang sisi dari manometer. Sisi manometer dipengaruhi oleh apa saja? Yang pertama, tekanan hidrostatik oleh manometer ini setinggi H2. Persamaannya adalah Rho kali G kali H2. Ditambah tekanan atmosfer yang bekerja di permukaan ini, karena ini berada di udara terbuka. Jadi inilah persamaan kalau kita susun berdasarkan kasus yang ada di sini. Selanjutnya, karena kita mencari P0, maka P0-nya kita buat di sebelah kiri. Yang ini tetap posisinya. Bagian ini karena sebelumnya dia plus, kalau dia pindah melewati sama dengan maka akan menjadi minus. Sehingga persamaan akhir untuk mencari P0 adalah ini. Kita bisa input nilainya. Rho, karena ini adalah air, maka Rho-nya adalah 1000 kg per meter pangkat 3. Percepatan gravitasi merupakan hal yang umum kita ketahui pada hidrolika. Nilainya sebesar 9,81 meter per detik kuadrat. H2 kita ketahui sebesar 1,2 meter. Tekanan atmosfer kita ketahui tadi sebesar 103.000 Newton per meter kuadrat. Rho air 1000. Percepatan gravitasi 9,81 meter per detik kuadrat. H1 diketahui pada soal sebesar 1 meter. Ini kalau dihitung diperoleh hasil 11.772, satuannya kilogram meter per detik kuadrat, ini merupakan Newton. Menyisakan per meter pangkat 3 dikalikan meter.
meter pangkat 3 yang di sini menjadi meter kuadrat. Jadi dia per meter kuadrat. Ditambahkan tekanan atmosfer masih 103.000 Newton per meter kuadrat, dikurang bagian ini kalau dihitung kita akan peroleh hasil 9.810 Newton per meter kuadrat. Ini semua kalau dihitung maka kita akan peroleh P0 sebesar 105.000 Newton per meter kuadrat. Newton per meter kuadrat ini adalah Pascal. Jadi kita bisa mengatakan hasilnya juga sama dengan 105.000 Pascal. Pilihannya adalah A. Sekian penyelesaian soal ini.